Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman kelas spesial di bulan Ramadan, Surah Ar-Rahman. Pada kesempatan kali ini senang menyapa untuk yang kali pertama. Tentunya kita menyapa bagaimana kondisi puasa hari pertama di bulan Ramadan tahun ini. Insya Allah semangat kita masih ada dan juga semangat untuk belajar juga masih ada. Nah, pada kesempatan kali ini kemudian kita akan bersama mempelajari bagian pertama dari surah Ar-Rahman dari 20 bagian yang akan bersama kita pelajari di kelas Ar-Rahman spesial Ramadan pada kesempatan kali ini. Nah, mari kita mulai untuk menyingkat waktu, kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Dalam pembahasan surah Ar-Rahman ini kemudian kita akan mendapatkan banyak informasi berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalamnya, penamaan surah, kemudian sebab turunnya surah, dan juga kandungan dari berbagai maqta' ataupun masyhad dari surah Ar-Rahman ini. 78 ayat yang akan kemudian kita bagi dalam 20 sesi dan 20 pembahasan yang akan bersama kita lewati dan semoga menjadi satu insight yang positif bagi keilmuan kita dan juga interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Yang lebih daripada itu adalah merubah sikap kita menjadi lebih baik sebagaimana Al-Qur'an diturunkan. Surah Ar-Rahman, teman-teman kelas Ar-Rahman spesial Ramadan, kita ketahui bahwa surah Ar-Rahman ini ada yang menyebut bahwa dia adalah Makkiyah, sebagian juga menyebut adalah Madaniyah. Ya, perbedaan itu memang sudah terjadi di kalangan para ulama. Kalau kita lihat misalkan dalam pendapat Ibnu Mas'ud dia adalah Madaniyah. Tapi kemudian pendapat yang lain misalkan Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan juga jumhur, Ar-Rahman adalah Makkiyah secara keseluruhan. Tetapi kemudian kita melihat bahwa bagaimana kemudian pendapat Hasan dan Urwah bin Zubair dan Ikrimah dan Atha dan Jabir kemudian tetap menyebutkan bahwa dia adalah Makkiyah secara keseluruhan, tapi Ibnu Abbas menyebutkan ada pengecualian terdapat pada ayat yang ke-78 dan 76. Dalam pendapat yang lain itu adalah termasuk pengecualian dari Makkiyah. Nah, pembahasan kita lebih kepada kandungan dari surah Ar-Rahman ini. Pada ayat 1 sampai ayat yang keempat, itu kita akan mengambil beberapa hikmah, antara lain adalah Makta ini itu mempelajari terkait dengan bagaimana Allah memulai surah ini dengan Asmaul Husna. Apabila teman-teman lihat di dalam Al-Quran, dalam 114 surah di dalam Al-Quran, itu yang kemudian kita akan mendapatkan hanya satu surah saja yang dimulai dengan Asmaul Husna, yaitu surah Ar-Rahman. Tidak kita dapatkan pada surah-surah yang lain. Maknanya ada keistimewaan yang Allah sampaikan melalui surah ini. Surah Ar-Rahman dalam Al-Itqan disebutkan adalah Arusul Quran. Dia adalah pengantin Al-Quran. Arusul Quran adalah pengantin Al-Quranul Karim. Makna di sini adalah ada keindahan yang disusun di dalam surah Ar-Rahman ini. Sebagaimana kita ketahui ketika pengantin kemudian menyampaikan maharnya kepada mempelai perempuan, itu salah satu mahar karena yang dibacakan surah Ar-Rahman. Jadi sangat menarik kalau kita mengetahui kenapa memilih surah Ar-Rahman untuk dijadikan sebagai bagian dari mahar suatu pernikahan. Surah Ar-Rahman dibaca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Di dalam surah Ar-Rahman ini juga merupakan satu jawaban dari apa yang didakwahkan orang-orang musyrik Makkah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah mereka mendakwah kepada Nabi bahwa Nabi yang mengajari Nabi tentang Al-Quran itu adalah manusia. Jadi manusia mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Artinya Nabi Muhammad diajarkan Al-Quran oleh manusia. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa yang mengajarkan itu adalah malaikat. Ar-Rahman ini kemudian menjadi jawaban bahwa bukan kemudian manusia ataupun malaikat yang mengajarkan Nabi tentang Al-Quran, melainkan adalah Ar-Rahman.
Mereka adalah Ar-Rahman. Maka kalau kita lihat itu ada di surah An-Nahl ayat 103, bagaimana kondisi dakwaan itu terjadi. Sedangkan pada surah Al-Furqan ayat yang ke-60 kita mengetahui bahwa menjelaskan tentang eee, siapakah Ar-Rahman itu. Siapakah Ar-Rahman itu? Dalam firman Allah berbunyi di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-60, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wamar rahman." Apabila dikatakan kepada mereka untuk bersujud kepada Ar-Rahman, kepada Zat yang Maha Pengasih, qalu, mereka berkata, wamar rahman, siapakah Zat yang Maha Pengasih itu? Nah, pada kesempatan ini kemudian kita akan melihat bahwa 4 ayat pertama yang akan kita pelajari, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Menjadi satu maqta', satu bagian yang satu ayat dengan ayat yang lainnya saling berkaitan. Mari kita melihat pada ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama kita disuguhkan dengan salah satu asmaul husnanya Allah adalah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Maka dari sisi kata sendiri ya, Ar-Rahman dari kata tadi dia ra, kemudian mim, ha, dan juga kemudian adalah mim. Ya, kemudian adalah mimnya. Ar-Rahman ini kemudian disampaikan di dalam surah ini dalam bentuk ismul ma'rifat. Dalam sini adalah ada kemudian alif lam, al-ta'rif. Memberi makna ta'yin, spesifik, sudah jelas siapa yang dimaksud dengan Ar-Rahman ini. Ar-Rahman ini kemudian disampaikan dalam bentuk satu, dari sisi i'rabnya dia adalah i'rab rafa'. Dari sisi kemudian al-jins, jins satu kata di dalam Al-Qur'an, dia adalah termasuk muzakkar. Kita melihat dari sisi katanya. Kemudian dari sisi al-adad dia adalah mufrad. Ya, kemudian dari sisi at-ta'yin dia adalah ma'rifah. Empat hal ini yang kemudian harus kita bisa deskripsikan ketika kita bertemu dengan satu kata di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena al ini menjadi identitas satu kata berkategori ismun, maka teman-teman ketika mendapatkan kata dengan kategori isim, itu bisa mendeskripsikan dalam 4 hal ini. Dari apanya? Dari sisi i'rabnya. Kemudian yang kedua dari sisi jenisnya. Kemudian yang ketiga dari sisi adatnya. Yang keempat dari sisi ta'yinnya. Nah, 4 hal ini yang akan kita terapkan ketika bertemu dengan bentuk isim di dalam Al-Quran, wabil khusus dalam pembahasan surah Ar-Rahman pada kali ini. Jadi i'rabnya itu apa saja? I'rabnya nanti di sana ada i'rab rafa, karena ini adalah isim, ada nasab kalau tidak rafa nasab, atau dia adalah jar. Jadi salah satunya. Dari sisi jenisnya kemudian ada muzakkar. Kalau tidak muzakkar ya muannas. Nah, hanya ada kemudian 2 pilihan saja, kalau tidak ada muzakkar ya berarti muannas dia. Kalau dari sisi adatnya atau bilangannya ada mufrad yang bermakna satu atau tunggal, kemudian ada musanna, kemudian ada jamak. Kalau musanna 2, kalau jamak adalah 3 atau lebih. Sedangkan dari ta'yinnya ada nakirah bermakna umum, jadi kata itu bermakna umum, tidak spesifik. Ada kemudian adalah ma'rifat bermakna spesifik. Nah, Ar-Rahman pada bagian yang mana? Pada bagian yang sebagaimana kita ketahui tadi, dia adalah rafa, muzakkar, mufrad, dan ma'rifat. Apa kaitannya kondisi analisis kata dari Ar-Rahman dengan 4 kategori isim di bawah ini? Nah, ini menjadi penting untuk kita ketahui dan bisa kita terapkan pada kata-kata yang lain. Karena ada beberapa kata yang kemudian seharusnya dia berbentuk nakirah tapi disampaikan dalam bentuk ma'rifat, itu memiliki makna khusus. Ar-Rahman. Nah, Allah yang Maha Pengasih. Dalam kalimat, susunan kalimat dalam bahasa Arab, atau kalimat itu disebut dengan jumlatun. Nah, jumlatun dalam bahasa Arab itu ada 2.
Satu adalah jumlatun ismiyatun, yang kedua adalah jumlatun fi'liyatun. Fi'liyatun. Unsur pembentuk dari jumlah ismiyah, ada ulama nahwu menyebutkan meletakkan satu kaidah terdiri dari mubtada, kemudian dengan khobar. Kalau mubtada dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan subjek, kemudian khobar adalah dengan predikat. Nah, kemudian dalam jumlah fi'liyah, kalimat fi'liyah itu adalah terdiri dari fi'lun, kemudian ada fa'ilun, kemudian ada maf'ulun bihi. Nah, kalau fi'lun adalah predikat, kalau fa'ilun adalah subjeknya, kalau maf'ulun bihi adalah objeknya. Ini menjadi kita sampaikan karena akan menjadi masuk dalam pembahasan ayat kedua, ketiga, dan keempat, bahkan dalam ayat berikutnya. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran, satu ayat itu tersusun dari beberapa kata. Dan setiap kata memiliki peran masing-masing dan memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan kehendak dan juga apa yang Allah inginkan. Nah, kita akan melihat dalam jumlah ismiyahnya. Kita akan lihat dalam jumlah ismiyah, secara spesifik jumlatun ismiyatun, kalau kita sederhanakan dalam bahasa kita adalah kalimat nominah, yang di mana kemudian mubtada'nya dan juga khobarnya itu memiliki syarat sendiri. Tadi kita sampaikan dari sisi kata, mubtada itu adalah dia harus raf'un. Dan teman-teman sudah tahu pembahasan rafa di atas, itu sudah memberikan gambaran sedikit ya, memberi gambaran sedikit. Jadi istilah rafa bukan sesuatu yang baru. Kemudian dia adalah berupa ismun, isim. Ya kan? Kemudian ketiga adalah muqaddamun. Dia di depan. Dia harus berada di depan. Berarti nanti ada yang di belakang. Dan kemudian yang ketiga adalah dia adalah ma'rifatun. Nah, ini beberapa kaidah dasar yang diletakkan oleh ulama nahwu untuk menjelaskan tentang mubtada itu seperti apa toh. Nanti kemudian kita gunakan dalam menganalisis kata Rahman. Kemudian kalau khobar itu memang dia harus berupa rafa. Dia adalah R-nya adalah raf'un, dan dia juga adalah bisa ismun, atau kemudian dia juga bisa, dia itu adalah bisa berupa fi'lun. Dia bisa berupa fi'lun. Nah, kita lihat dia adalah ismun, juga fi'lun, bahkan juga bisa berupa harfun. Tadi kalau mubtada berupa ismun saja. Sedangkan kalau urutannya dia adalah mu'akhkharun. Mu'akhkhar artinya di belakang. Berarti mubtada yang di depan, kemudian khobar yang berada di belakangnya. Dan kemudian dari sisi ta'yinnya dia adalah nakiratun. Ini adalah kemudian kaidah dasar untuk membedakan mubtada dan khobar dalam jumlah ismiyah. Nah, kita menyampaikan jumlah ismiyah saja pada kesempatan kali ini karena yang kita hadapi adalah Ar-Rahman. Karena satu ayat dalam firman Allah yang berbunyi Ar-Rahman, nah kita akan melihat Ar-Rahman ini kemudian posisinya di mana? Apakah dia itu kalimat atau kata? Ya kan? Ya, kalau kata berarti cuma hanya satu kata. Apakah betul satu ayat itu hanya terdiri dari satu kata? Coba teman-teman pikirkan, satu ayat apakah betul hanya terdiri dari satu kata? Ar-Rahman kemudian berdiri sendiri. Kalau dia hanya satu kata, berarti apa yang disampaikan? Nah, kita lihat dalam pendapat mufassir bahwa Ar-Rahman ini adalah jumlatun. Apa arti jumlatun? Dia adalah kalimat. Dia adalah kalimat. Bagaimana kalimat terdiri dari satu kata? Nah, kita mulai berpikir, bagaimana kemudian ada kalimat yang berdiri dari satu kata saja? Berarti kalau dia terdiri satu kata, sedangkan kita sampaikan tadi adalah dia ini terdiri dari ismun. Jadi kalau kembali kepada dua bentuk kalimat di sini, yang pertama ada jumlatun ismiyah, yang kedua adalah jumlatun fi'liyah. Secara definisi kita tahu bahwa jumlatun ismiyah kalau jumlah itu adalah kalimat, ismiyah adalah isim, fi'liyah adalah fi'il. Isim itu termasuk kata benda, noun, kemudian fi'il adalah kata kerja atau verb. Berarti jumlatun ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim.
Kalau jumlatun fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il. Sedangkan Ar-Rahman adalah isim. Berarti ada potensi besar Ar-Rahman itu berupa jumlatun ismiyatun. Betul? Betul. Dia adalah jumlatun ismiyatun. Kenapa? Karena tidak ada kata kerja, kata fi'il di sini. Tapi dia adalah jumlatun ismiyatun. Nah, kalau kita tarik ke bawah, bawah adalah jumlatun ismiyatun. Kita tulis jumlatun ismiyatun sebagaimana kaidah di atas. Berarti kita harus mencari yang disebut dengan mubtada'nya atau subjek, kemudian khobar atau predikatnya. Lantas di mana letak mubtada dan juga khobarnya? Mari kita lihat, ada beberapa pendapat yang ada terkait dengan Ar-Rahman. Oke, Ar-Rahman ini dia adalah khobar. Kalau dia khobar, maka apa yang menjadi mubtada'nya? Yang berpendapat adalah kata huwa. Huwa Ar-Rahman. Tetapi kemudian kata huwa ini dibuang. Dan huwa tidak disebutkan. Melainkan huwa Ar-Rahman. Dia adalah zat yang maha pengasih. Kalau misalkan Ar-Rahman dijadikan sebagai mubtada, ya kan? Jadi ini dibuang, mubtada'nya ini kemudian dibuang dan sisalah khobarnya. Huwa Ar-Rahman. Ini pun kemudian ada, ya. Kemudian kalau kita lihat, mungkin nggak ada pendapat yang lain? Oh, ada. Dalam pendapat yang lain, pendapat yang ini yang pertama, yang kedua adalah Ar-Rahman ini dijadikan sebagai mubtada. Pertanyaannya kita adalah, di mana khobarnya? Nah, lantas khobarnya mana? Mana menjadi khobarnya? Maka kemudian dicari, kalau dia sebagai mubtada, khobarnya dibuang. Takdirnya gimana? Takdir itu kalau dimunculkan, khobarnya itu seperti apa? Maka kemudian dimunculkan adalah yuqaddir bima yunasibul maqam. Ya, disebutkan sesuai dengan makomnya. Berarti kemudian ada yang berpendapat Ar-Rahmanu huwa. Ar-Rahmanu huwa. Ar-Rahman zat yang maha pengasih siapakah? Ya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Atau kemudian adalah Ar-Rahman. Siapakah Ar-Rahman? Adalah kalimat yang datang setelahnya yang dibentuk jumlatun. Siapakah Rahman itu? Ar-Rahman adalah Allamal Quran, yang kemudian mengajarkan Al-Quran. Siapakah kemudian Rahman itu? Ar-Rahman adalah khalaqal insan, adalah zat yang menciptakan manusia. Ar-Rahman, siapakah Ar-Rahman itu? Allamahul bayan, yang telah mengajarkan al-bayan. Itu kemudian masuk dalam pembahasan, sehingga satu ayat yang kemudian kita lihat dia adalah berbunyi Ar-Rahman, satu kata yang kemudian kita lihat dia berbunyi Ar-Rahman, tapi dia bukanlah hanya sekedar kata, tapi kemudian memiliki pengaruh terhadap ayat-ayat setelahnya. Nah, inilah kemudian posisi dari Ar-Rahman itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Sama kemudian ketika kita melihat bahwa zat yang maha pengasih, kan kemudian muncul pertanyaan, dari sisi apa kasih sayang yang kemudian diberikan? Kasih sayang diberikan. Karena Ar-Rahman ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman itu adalah Allah. Maka disebutkan bahwa surah ini kemudian menunjukkan ini loh banyaknya kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dan ini menjadikan kita menjadi ada rasa rindu. Namanya adalah tasywiq. At-tasywiq itu adalah kerinduan kita untuk mendengarkan keterangan setelah dari Ar-Rahman itu sendiri. Allah itu maha pengasih. Iya. Dalam hal apa kemudian Allah itu maha pengasih? Ini sudah dijelaskan kemudian di dalam surah Al-Furqan di atas, sebab sempat kita singgung pada ayat yang ke-60 di atas tadi. Wamar Rahman, qalu wamar Rahman. Dan mereka bertanya, siapakah
Rahman itu. Nah, ini kan memberikan, rasa, apa namanya, rasa-rasa keingintahuan, siapakah zat yang Maha Pengasih itu? Ya, ini menjadi rasa ingin tahu, atau kita menyebut dengan memberikan rasa kepo terhadap setelahnya. Ya, itulah salah satu keindahan uslub di dalam Al-Qur'anul Karim. Memantik agar pendengar itu kemudian menjadi ingin melanjutkan untuk membaca pada ayat-ayat, berikutnya. Nah, teman-teman kelas Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah, maka Ar-Rahman ini ketika sebagai mubtada dan khobarnya, itu kemudian lihat pada ayat yang kedua, Allamal Qur'an. Nah, Allamal Qur'an ini bisa menjadi, khobar yang pertama dari surah Ar-Rahman. Termasuk juga ke ayat yang kedua ini menjawab dari pertanyaan, "Wamar Rahman?" Siapakah yang Maha Pengasih itu? Nah, ini kemudian dijawab pada ayat yang kedua, tapi menjadi jawaban yang pertama. Nah, kita lihat juga pada penjelasannya bahwa kasih sayang Allah SWT terhadap makhluknya, itu kan kasih sayang yang luar biasa. Allah berikan kepada makhluknya. Di sini kemudian bentuknya adalah Allamal Qur'an. Allamal Qur'an, Allah itu yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Kita lihat ada berapa kata di sini, teman-teman, dari surah Ar-Rahman ini ayat kedua. Baik, ada dua. Satu adalah kemudian kata allama, betul. Yang kedua adalah kata Al-Qur'an. Kita lihat dari kategorisasi katanya. Allama itu adalah fi'lun. Betul, kalau Al-Qur'an adalah ismun. Ya. Mari kita cek dari apa yang sudah kita dapatkan di ayat pertama. Setiap kita mendapatkan isim dalam Al-Quran, maka kita harus bisa menyebutkan 4 kategorinya, ya, yang kemudian menjadi properti dari isim itu sendiri. Dari sisi i'rabnya, kemudian dari sisi adatnya, dari sisi jenisnya, dan juga dari sisi ta'yinnya. Nah, mari kita lihat dari sisi i'rabnya, karena akan kita lihat ada rafa, biasanya identik dengan tanda dhammah, ada kemudian nasab, identik dengan tanda fathah, dan juga ada jar, identik dengan tanda kasrah. Kita tahu bahwa di dalam kata Al-Quran, itu akhirnya adalah fathah, allamal Qur'ana. Berarti dia dari sisi i'rabnya adalah nasab, betul? Nah, dari sisi adatnya, adat kemudian kita lihat ada 3, ada mufrad yang bermakna adalah 1, kemudian ada musanna maknanya adalah 2, ada kemudian jamak adalah 3. Al-Quran ini berapa jumlahnya? Betul, dia adalah 1, mufrad. Nah, sekarang dari sisi jenisnya. Dari sisi jenisnya, kemudian ada muzakkar, karena ini jenis adalah gender, ada juga mu'annas. Muzakkar adalah laki-laki, kalau mu'annas adalah perempuan. Nah, jadinya sedangkan Al-Quran, kita mendapatkan dia adalah kata Al-Quran itu diidentifikasi sebagai jenis kata yang muzakkar. Oke, kemudian yang keempat, dari sisi ta'yin. Apakah dia itu nakirah atau ma'rifat? Nah, ma'rifat atau nakirah. Karena di dalam kata Al-Quran itu ada alif lam, ya, maka dia masuk dalam kategori ma'rifat. Nah, di sini kemudian kita sudah bisa melihat terkait dengan kategorisasi kata, ya, di dalam ayat yang kedua ini. Ini kita yang kemudian lihat di ayat kedua, Allamal Qur'an. Karena isim tadi sudah kita ambil, jadi kemudian kita bisa mereview. Sedangkan kita sekarang ngambil pada fiilnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada 3 fiil. Sekalipun nanti ada yang keempat kalau kita menemukan bentuk katanya. Yang pertama adalah fi'lul madhi, fi'lu madin. Yang kedua adalah mudhari', bacanya mudhari'. Kemudian adalah yang ketiga adalah amrun. Karena kategori fi'il itu sangat erat dengan waktu. Kalau madin ini adalah kemudian yang lampau,
Fi'il adalah kata kerja yang menerangkan bahwa peristiwa itu sudah terjadi pada masa lampau. Ya, kemudian kalau mudhari adalah sekarang. Sekarang atau yang akan datang, kalau amrun adalah perintah. Nah, dalam pembahasan terkait dengan ilmu sharaf atau morfologi, kata allama itu adalah termasuk dalam kategori fi'lu madin. Dia termasuk fi'il madhi. Karena dari bentuknya allama. Dari bentuknya adalah allama. Kata allama ini asalnya adalah alima. Alima ya'lamu ala wazni fa'ila. Fa'ila. Tapi kemudian dapat tambahan tasydid. Ya, jadilah dia kata allama. Alam. Jadi kemudian kita bertanya, apa bedanya alima dengan alama? Kalau alima tahu, kalau alama itu mengajarkan. Nah, allama yu'allimu, fi'il mudhari adalah yu'allimu. Yu'allimu. Ta'liman. Ada ta'lim di sini. Ta'liman. Adalah kemudian melakukan satu aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang atau berkali-kali. Itu dari kata allama. Ini berkali-kali. Sama seperti misalkan kata koto'a. Koto'a itu adalah memotong. Tapi beda dengan kemudian dengan koto'a. Ada tambahan tasydidnya. Artinya adalah memotong-motong. Dengan menambah tasydid ini, itu maknanya menjadi sudah berubah penekanannya. Nah, dari pembahasan dua kata ini, kita mendapatkan gambaran bahwa allamal Qur'an allama adalah fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il madhi. Kemudian yang kedua Al-Qur'an, dia adalah isim. Isimnya adalah isim ma'rifat. Udah. Pembahasan katanya sudah. Kemudian kita masuk bagaimana susunannya. Allamal Qur'ana. Allamal Qur'an, kalau kita lihat, karena dia terdiri dari lebih satu kata, maka dia termasuk jumlatun. Jumlah yang mana? Tadi ada ismiyah, kalau dia dimulai dengan kata isim, ada kemudian jumlah fi'liyah. Fi'liyatun kalau dia dimulai dengan fi'il. Padahal pembahasan kita menyebutkan bahwa allama adalah fi'il madhi. Berarti masuk kategori yang mana, teman-teman? Masuk kategori jumlah fi'liyah. Betul. Dia masuk dalam kategori jumlah fi'liyah. Masih ingat unsur apa saja yang ada pada jumlah fi'liyah? Coba disebutkan dari yang sudah kita pelajari di atas. Betul. Ada unsur fi'lun, kemudian ada unsur fa'ilun, kemudian ada unsur maf'ulun bihi. Jadi maf'ulun bihi ditulis dengan kode seperti ini. Nah, fi'lunnya adalah predikat, kemudian fa'il adalah subjek, kemudian maf'ulun bihi adalah objek. Kita terapkan pada ayat allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Nah, pada ayat berbunyi allamal Qur'an, ayat yang kedua, kita lihat allamal Qur'an. Kita identifikasi kecocokan ayat ini dengan jumlah fi'liyah. Kecocokannya adalah, kita lihat di sini, allamal Qur'an. Allama itu adalah fi'lun. Ya, dia adalah fi'lun. Fi'il madhi. Kemudian Al-Qur'ana adalah ismun. Betul. Kalau fi'lun dalam jumlah fi'liyah, kemudian ada fi'lun, berarti sudah terpenuhi fi'ilnya. Kemudian kemudian ada Al-Qur'an, ada ismun. Nah, Al-Qur'an ini apakah dia menjadi subjek atau menjadi objek? Nah, kita tambahkan keterangan di sini. Kalau fa'ilun, dia selalu berupa ismun. Sedangkan maf'ulun bihi, dia biasanya berupa ismun juga. Lebih sering, sebagaimana fa'il juga berupa ismun, itu lebih sering. Ya. Nah, di sini kita lihat kategori i'rabnya. Kalau fa'il, itu i'rabnya adalah dia selalu raf'un au fi mahalli, atau menempati posisi. Sebagaimana kalau maf'ulun bihi, dia adalah nasbun au fi mahalli. Sedangkan kemudian kata Al-Qur'an, kemudian kita lihat bahwa dia adalah diharakati nasab. Ya. Kalau diharakati nasab berarti dia sebagai maf'ulun bihi, Al-Qur'an.
Al-Qur'an. Dan sebagai maf'ulun bihi. Jadi fi'ilnya sudah ada, Al-Qur'ana, berarti dia adalah sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi sebagai objeknya. Muncul satu pertanyaan. Kalau dari unsur jumlah fi'liyah, ada predikat, ada subjek, ada objek, ya, tapi kemudian ketersediaan dalam allamal Qur'an yang ada adalah predikat, kemudian adalah objek. Lantas yang kurang adalah subjek, betul. Yang kurang adalah subjeknya. Siapakah subjeknya ini? Nah, dalam allamal Qur'an tidak disebutkan subjeknya dan karakteristik kata di dalam bahasa Arab, sekalipun dia kemudian kita lihat adalah allama, itu terdiri dari ada 3 hal ya. Satu ada memberi gambar adalah masalah waktu, ya, waktunya kapan. Kemudian ada tindakan, tindakan adalah perilakunya. Kemudian adalah pelakunya siapa. Jadi dalam kata allama ini sudah kita dapat informasi 3 hal. Masalah waktu, kemudian tindakan, kemudian pelakunya. Kita bisa menyebutkan dalam allama ini waktunya adalah lampau. Ya lampau. Ini sudah terjadi, berarti sudah pengajarannya itu sudah dilakukan gitu waktunya. Tindakannya apa? Adalah mengajar. Adalah mengajarkan. Sedangkan pelakunya siapa? Nah, di dalam kata ini kalau kita pelajari, ada kata ganti yang berbunyi huwa, adalah dia. Satu laki-laki. Nah, di sini kemudian allama pelakunya adalah kata ganti atau isim dhamir yang berbunyi huwa. Maknanya adalah siapakah yang mengajarkan Al-Qur'an? Allamal Qur'ana. Nah, kembali huwa ini adalah tidak ada yang bisa mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan lafal Allah itu kembali kepada kata Ar-Rahman. Nah, sehingga kata allamal Qur'an kita bisa melihat di sini allamal Qur'an adalah jumlah fi'liyah. Kemudian jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'lun, allama sendiri itu adalah fi'lun, kemudian ada fa'ilnya adalah dhamir huwa yang disembunyikan kembali kepada siapa? Ar-Rahman pada ayat pertama, dan kemudian Al-Qur'an ada sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi yang kemudian dibaca dengan nasab. Nah, susunan ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu memberikan nikmat yang banyak. Apa itu? Mengajarkan Al-Qur'an. Bayangkan, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW kemudian disampaikan kepada kita adalah Al-Qur'an. Adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini yang kemudian menjadi nikmat besar yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada kita. Artinya di sini adalah Ar-Rahman dalam pembukaannya menunjukkan betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya kan? Ya, begitulah kemudian Allah begitu cinta terhadap kita, kemudian Allah mengajarkan sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, yaitu selaku manusia. Maka dalam mempelajari Al-Qur'an tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Bahkan teman-teman kelas Ar-Rahman juga ketika membaca ini, keterangan ini, juga jangan berhenti pada bilangan angka. Sudah sekali, 2 kali kemudian berhenti. Melainkan tetap kemudian terus belajar, belajar, dan belajar. Sebagaimana kemudian khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi tidak hanya sekali belajar, tetapi kemudian juga berkali-kali di samping juga mengajarkan kepada yang lainnya. Nah, yang kedua, jadi khobar yang kedua adalah khalaqal insan. Khalaqal insan ini menjadi kabar yang kedua, khalaqal insana. Penjelasannya sama seperti penjelasan dalam allamal Qur'an. Karena kita sudah mendapatkan basic pembahasannya di ayat yang kedua, khalaqal insan, maka di sini kita mendapatkan bahwa khalaqa sendiri
kemudian ada kata al-insana sendiri. Insan sendiri. Nah, sehingga kemudian kita tinggal mereview bahwa ini adalah jumlatun fi'liyatun. Jumlatun fi'liyatun maknanya adalah dimulai dengan fi'il, kemudian kita mengetahui bahwa jumlatun fi'liyatun terdiri ada fi'il, fa'il, dan maf'ulun bihi. Fi'ilnya adalah khalaqa, fa'ilnya adalah huwa, yang kemudian terdapat dalam kata khalaqa, al-insana sebagai maf'ulun bihi. Nah, adalah nikmat kedua adalah khalqul insan, penciptaan manusia. Dia Allah SWT yang menciptakan manusia. Khalaqal insana. Nah, nikmat kedua adalah khalqul insan. Bagaimana kemudian Allah menciptakan kita, ya. Menjadi ada dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, sebagaimana nikmat ilmu itu kan sangat berharga dari kebodohan. Lawan dari berilmu kan bodoh. Dan nikmat penciptaan itu adalah nikmat dari ketiadaan. Karena kalau tidak ada tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, khalaqal insana ini menjawab dari Ar-Rahman. Siapakah Rahman itu? Adalah khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Al-insan menjadi menarik kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-insan ini kemudian berlaku untuk seluruh manusia. Karena al-nya di sini adalah al-ta'yin, al-ta'rif, ya. Lil jinsi. Jadi seluruh manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian tidak hanya manusia yang Allah ciptakan, melainkan keseluruhannya. Jadi melalui orang tua kita lah kemudian kita menjadi ada di dunia ini. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, khalaqal insan menjadi hal yang harus kita syukuri. Dengan diciptakan oleh Allah, kita menjadi tahu. Kan ada 4 alam yang kita lalui. Kemudian kita dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Jadi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Pertama kita adalah berupa amwat. Amwat adalah ketiadaan, mayit-mayit. Kemudian yang kedua adalah fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kita. Ahyakum, kan kita dihidupkan oleh Allah. Tsumma yumitukum, kemudian kita akan dimatikan oleh Allah. Kemudian tsumma yuhyikum, kemudian yuhyikum, dihidupkan lagi. Nah, di manakah posisi kita ini? Nah, posisi kita itu amwatan adalah ketika kita masih berada di rahim dan memang kita belum ada waktu itu. Ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kita, berarti posisi kita sekarang adalah kita dihidupkan oleh Allah. Sekarang berada di dunia ini, dan yumitukum, kemudian kita dimatikan oleh Allah. Adalah yang ketiga, nanti dimatikan sesuai dengan ajal masing-masing. Kemudian setelah dimatikan, kemudian kita dibangkitkan lagi, yuhyikum. Tetapi perpindahannya dari amwatan dengan fa'ahyakum, kalau dalam Al-Baqarah itu menggunakan kata fa'ahyakum. Maknanya adalah penciptaan manusia. Penciptaan manusia itu kemudian bagi Allah ada sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah dan kemudian dalam waktu yang tidak lama. Tetapi dari kedua, ketiga, ini kemudian Allah menggunakan kata summa yumitukum, menggunakan kata summa. Karena kalau proses kehamilan itu kurang lebih 9 bulan, tapi ketika sudah lahir dan sampai meninggal ada kisarannya adalah 63 tahun sebagaimana usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menggunakan kata yuhyikum, menggunakan kata summa juga, memberi makna ada jarak waktu yang cukup lama antara dari kematian sampai dibangkitkan lagi. Nah, ketika Allah menciptakan kita, berarti mereka ada tuntutan yang harus kita laksanakan.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kata illa liya'budun ini memberi makna perintah agar kemudian kita beribadah kepada Allah. Lamnya adalah lam amr. Jadi penciptaan kita bukan sesuatu yang biasa, melainkan kemudian ada maksud yang diinginkan. Nah, bagian yang terakhir dari pertemuan pertama kita ini, teman-teman, ada allamahul bayan. Allamahul bayan. Kalau kita tanya, ada berapa kata dari kata allamahul bayan dari ayat ini? Coba dihitung ada berapa kata? Betul. Dia ada allama, kemudian kata hu, kemudian al-bayan. Ya, di sini kita dapat kata hu, ya. Nah, ini menjadi menarik bahwa apa bedanya dengan ayat yang keempat dengan ayat-ayat yang sebelumnya, ayat yang kedua. Kemudian pada ayat yang kedua, kalau kita lihat adalah allamal Qur'an, tidak ada kata allamahu, tidak ada kan? Tidak ada allamahu. Tetapi kemudian pada ayat yang keempat, kita mendapatkan ayat ini berbunyi allamahu al-bayan. Susunannya kemudian menjadi menarik di sini adalah allamahul bayan. Allamahu al-bayana. Allamahul bayan, kalau kita lihat lebih detail lagi, maka allama ini menjadi fiilnya. Nah, kita sudah tahu siapa yang mengajarkan adalah huwa, yaitu ar-Rahman, yang disembunyikan lafal huwanya. Hu ini dan al-bayan, hu adalah maf'ul bih yang pertama. Al-bayana maf'ul bih yang kedua. Nah, ini memberi penjelasan bahwa bagaimana Allah kemudian menekankan bahwa Allah lah yang kemudian menjelaskan dan mengajarkan bagaimana kemudian al-bayan. Kalau di sini diartikan dengan pandai berbicara. Ya, salah satu ke keistimewaan dari manusia adalah bagaimana mampu mengungkapkan maksud dan juga tujuannya itu dengan berbicara. Bahwa an-nutqu dan berbicara inilah kemudian menjadi penciri antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Misalkan berbeda dengan hewan. Hewan ada yang bisa berbicara tapi sangat sedikit dan bahkan sedikit sekali. Kemudian kalaupun hewan berbicara pun meniru suaranya manusia belum tentu dan tidak paham dengan apa yang kemudian dia sampaikan. Dan dikatakan oleh Ibnu Ashur bahwa ini adalah nikmat yang besar, a'zamu an-ni'ami, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada manusia. Allamahul al-bayan. Nah, hu itu, kata allamahu, dari kata hu di sini, itu adalah dari kata ganti huwa. Nah, huwa, mengajarnya pandai berbicara. Nah, hu ini kembali pada siapa? Kalau kita lihat pada ayat yang ketiga, maka di sana ada kata al-insan. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ini adalah kepada al-insana. Jadi Allah mengajarkan manusia untuk bisa berbicara. Nah, disinilah kemudian kita tahu bahwa dari pandainya kita berbicara itu adalah karena Allah dan semua kemudian bagian dari bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Maka di dalam bagian yang pertama ini kita mengetahui bahwa ada kemudian 3 nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat bagaimana kemudian Allah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, menciptakan manusia dan juga mengajarkan berbicara. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pembahasan ayat yang keempat atau bagian akhir dari surah Ar-Rahman. Maka sampai pada ayat yang keempat ini kita mengetahui betul banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sampai ketemu di pertemuan yang kedua insya Allah besok malam. Dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di grup WhatsApp Menaut Rasa. Tetap semangat,
Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.